Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham untuk 9 Juni 2026. Oke, sebentar kita ngopi dulu deh teman ya. Wah, saya ini kesiangan nih teman bangunnya nih ya. Wah, kita awali dengan kopi teman ya. Oke, langsung aja kita mulai deh ya. Kita bahas dari saham BBRI nih kak. Wah, BBRI ini turun dalam banget nih teman, semua bank-bank besar nih kak ya. Nah, ini adalah target-target penurunan selanjutnya nih kak untuk saham BBRI ini ya. Nah, jadi kalau kalian mau tambah barang, nah lu bisa nih ya di area-area tersebut. Ini adalah area-area yang sangat ideal nih buat kalian tambah barang ya untuk BBRI. BBCA juga nih temennya, ini adalah area-area yang paling ideal nih buat kalian tambah barang. Dan BMRI ini juga sama nih temennya, area idealnya ada di area tersebut nih kak untuk tambah barang. Nah ya, wah ini sih sebenarnya enak nih kak ya, diskonnya lagi besar-besar banget nih temennya. Ya jadi ya seharusnya jangan takut kak ya kalau saham-saham besar lagi kolaps seperti ini ya. Seharusnya kalian bersyukur karena lagi diskon besar temen ya. Seperti Covid pun seperti itu bukan ya, lagi pada turun besar temen ya. Orang takut ya, kayaknya bakal hancur nih ya. Dia sepertinya karena memang kondisinya aja kak seperti ini. Nanti juga kalau udah kembali stabil, wah lo yang masuk-masuk di bawah harga kayak mendadak temen ya. Covid juga begitu kan, kalian lihat coba deh di datanya deh, banyak orang-orang kaya baru ya. Karena apa? Karena dia berani kak, karena dia nggak takut. Nah, tapi dengan catatan nggak sembarang saham loh ya, saham-saham besar tuh kayak BBCA. Nah itu kan fundamentalnya bagus banget tuh kak ya. Ya dia turun cuma karena seperti ini aja. Nanti juga kalau udah kembali stabil ya dia kembali ATH lagi kok temen ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MSIN temen ya. Untuk saham MSIN ini ya jelas sekali kak, di time frame besarnya itu bullish kak. Nah jadi kalau kalian mau masuk, kalian bisa tunggu dulu nih kak, harga ini jebol naik agak tinggi dulu deh kak ya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk di sini, pakai stop lossnya. Karena apa? Karena kalian masih bisa diseret ke bawah ya. Jadi kalau kalian baru ada rencana mau masuk, bagaimana, tunggu dulu deh dia naik agak tinggi lagi deh kak ya. Dia naik sampai sini nih kak. Ya kalian tunggu dia naik sampai sini. Nah nanti kalau dia sudah naik sampai sini, kalian bisa tunggu dia koreksi, kalian ukur pakai Fibonacci, kalian baru masuk ya. Untuk sekarang masih wait and see dulu deh kak ya. Kita lanjut lagi untuk saham VC. Nah VC ini sudah jebol daripada konsolidasinya temen ya. Nah tapi di sini ada potensi false break juga loh. False break kita apa, dia sempat jebol lah. Nah lu muter-muter kan di sini, muter-muter. Nah takutnya nih nanti ketika berusaha buka langsung dihantam lagi ke bawah. Nah itu bisa sih temen ya. Nah tapi kalau misalkan dia jebol nih kak, nih ini kan area base nya nih temen ya, nih area base nya nih ya. Kalau misalkan dia jebol ke atas, nah itu sebenarnya bisa tuh ya kalian spekulasi masuk tuh kak ya. Biasanya kalau ada base-base seperti meledaknya kenceng. Nah ini contoh base nih kak, ini base nih temen ya. Lalu apalagi, nah ini base nih kak ya. Nah jadi kalau misalkan dia meledaknya ke atas, nah itu bisa tuh ya kalian buy itu. Tapi tetap pakai stop lossnya kak ya. Dan take profit nggak usah jauh-jauh dulu temen ya. Nah take profit yang paling gampang sebenarnya kalian bisa ukur nih dari panjang base tersebut, lalu kalian copy ke titik penembusannya. Nah targetnya kurang lebih ada di sini nih kak ya. Nah tapi kalau kalian rasa ini kurang ideal, RR-nya tidak masuk dan lain sebagainya, jangan temen ya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk sampai SAB. Untuk sampai SAB kalau kalian mau masuk nih kak, kalian lebih baik tunggu dulu nih garis merah ini dijebol dulu deh ke atas. Ini area yang sangat kuat nih kak. Ini area multiple rejection, kalian perhatikan deh. Ketika harga kena garis merah, dia terjadi penolakan ya, terjadi penolakan ya. Jadi ini area yang sangat kuat nih kak ya. Takutnya kalau kalian main entry sini aja, dia terjadi penolakan lagi. Nah ya, jadi lebih baik tunggu dia jebol dulu ke atas. Dan nanti kalau dijebol ke atas, ini juga bukan berarti kalian langsung main hajar-hajar aja kak ya. Biarkan dia naik 3-4 candle, dia koreksi, baru kalian bisa hajar. Nah itu kalau udah seperti itu udah enak banget temen ya. Nah tapi selagi garis merah tidak dijebol, wah bahaya deh ya. Jangan coba-coba deh kalian masuk deh temen ya. Kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop loss, yang ada cara lain kak. Oke, kita lanjut untuk saham Devi. Devi sudah jebol daripada konsolidasi. Yang seperti saya jelasin di awal-awal, konsolidasi atau sideways ini adalah fase penentu. Dia jebol ke atas dia bullish, dia jebol ke bawah dia bearish. Nah di sini jebolnya ke bawah, ya udah kalau jebol ke bawah berarti dia sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bearish temen ya, secara garis pendek ya. Tapi kalau secara garis besar sih, wah ini bergerak bearish, dia akan melanjutkan penurunannya kak secara garis besarnya kak ya. Karena secara garis besar juga bearish temennya. Jadi kalau udah seperti ini biasanya kayak dia turun temennya, dia naik, ada kenaikan kak. Bearish juga bukan turun-turun terus, ada kenaikan. Nah tapi kenaikannya beda dengan tren yang sedang naik ya. Kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut turun lagi. Nah kira-kira seperti itu. Jadi pakai stop loss kalau kalian sudah terlanjur masuk. Kita lanjut saham TPIA. Oke, TPIA juga sama temennya, secara garis besar ya masih bearish. Namanya bearish ya bisa naik, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara. Jadi naik sampai sini, lanjut turun lagi kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DSSA teman ya. DSSA juga sama, dia ini masih ada potensi penurunan. Nah ini target penurunan minimal dan ini target penurunan ideal ya. Oke.
Jadi kalau sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya. Kita lanjut lagi untuk Sunbreeze teman ya. Sunbreeze juga masih ada potensi penurunan nih kan sampai ke area tersebut ya. Sebenarnya kalau lu mau beli sore jual pagi dan lain sebagainya belum ada momentum nih kak sama sekali ini teman-teman ya. Atau kalau lu bisa scalping lu bisa manfaatkan nih kak ketika harga sudah masuk ke dalam area-area pentingnya, contoh seperti rasio Fibonacci, support kuatnya ya, base atau unfill order dan lain sebagainya. Nah ini ketika dia masuk ke dalam area tersebut, ini bisa lu lihat di time frame H4 atau H1. Lu analisa ulang lagi kak, lihat trennya ya, area pentingnya di mana, stokastiknya bagaimana, reaksi harganya bagaimana. Kalau memang sudah mendukung, lu bisa entry di M15 atau di M5. Untuk apa? Untuk memanfaatkan kenaikan jangka pendeknya nih kak. Nah ini contoh nih kenaikan jangka pendeknya nih. Nah ini contoh nih kenaikan jangka pendeknya. Nah ini bisa nih lumayan scalping nih kak ya. Kalau kalian ngerti, maka dari itu coba deh kalian tonton di video yang paling bawah tentang scalping part 2. Nah di dalam kondisi seperti ini swing trading nih ya, memang momentumnya jarang sekali kak. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk scalping aja dulu ya. Enak nih tektok atas bawah kak ya. Untuk Sunbrand juga sama kak ya, dia masih ada potensi penurunan sampai ke area tersebut kak. Nah ya kira-kira seperti itu brand ya. Breeze ya semuanya masih seperti itu teman ya. Nah jadi ya kalau kalian bisa scalping itu bagus sih kak ya. Jadi kalian bisa pelajari coba deh ya di video yang paling bawah tentang scalping part 2 teman ya. Jadi kalau emang nggak ada posisi ya emang nggak ada momentum kak ya. Memang belum ada momentumnya teman ya. Jadi trading mah sabar aja kak. Ada momentum masuk ya jangan, kalau nggak ada momentum ya jangan masuk kak ya. Duit susah dicari ingat, jadi jangan dibuang-buang teman ya. Nah oke deh ya. Mungkin untuk rekomendasi saham dan trading per hari ini cukup sampai di sini dulu deh teman ya. Memang ya di dalam kondisi seperti ini kak, yang mau bagaimana lagi teman ya. Rata-rata pada down semua teman ya. Jadi kalau kalian pemula, saran saya pakai waktu-waktu sekarang ini buat belajar deh ya. Kalau kalian tetap mau masuk ya nggak apa-apa, tapi pakai stop loss tidak boleh lebih dari 10% ya. Nah tapi saran saya off dulu deh kak ya, belajar dulu deh, pakai buat belajar. Nanti kondisi udah kembali stabil baru deh kalian masuk lagi deh ya. Oke teman ya.